Oke, oke. Sebuah moto yang sangat agresif dari Xavier. Karena kalau nggak fight dia... Ini juga SMG fight terus di early game. Ya. Dihatin bersama dengan tim Secret Jin. Setup kali ini 2 orang di bagian belakang, 1 membuka di bagian paling depan untuk tim Secret Jin. Sementara SMG hanya ada Putra di bagian depan. 3 player dari tim SMG berada di bagian belakang. Kita bakal kayak ini juga dari permainan tim Secret Jin ya. Apakah mereka bisa menumbangkan tim SMG yang sementara ini di posisi kedua, turun dikit ya? Yap, tapi sepertinya step sudah mulai terdengar. Bahkan Putra yang tadinya proning dia udah mulai bangkit. Ada tembakan. 1 orang terjebak dan belum ada backup dari bagian belakang. Limping dan hampir mendapatkan 1 bermain di arah jendela terlebih dahulu. Dia masih berada di bagian paling luar. Melakukan pikir lagi ke bagian dalam bermain damage yang terlalu banyak. Bahkan 1 pemain ditumbangkan. Threat knock antara 1 untuk 1 antara tim Secret Jin dan juga SMG. Yes, 1-for-1. Sementara kita bakal lihat dari tim TSJ sudah mulai dikepung juga. Tapi kita bakal lihat seorang Bart bakal maju depan men-take down seorang Cosmos, membuat dia lumayan low. Lemparan bom dilontarkan, ditumbangkan, tapi belum sampai 2 kenok. menemukan target. Kita bakal 2 yang kenok. Sementara waktu ini kita bakal lemparan bom kembali dilontarkan ke dalam rumah, dilontarkan ke arah 2K. Belum menemukan target, tapi kita bakal dari sisi lain Box Gaming mulai fight dengan tim Secret juga. Oke, kali ini 3 orang berada di bagian rumah yang sama. Dia bakal lompat lagi menuju ke bagian paling luar. Jump shoot yang gagal bakal di-spray dengan menggunakan AKM. Wow! Rata bos. SMG berhasil memulangkan Secret Jin ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat di lain sisi. Tim PW888 juga mulai fight dengan tim Secret yang sementara ini sedang terpuruk di dalam rumah-rumah mereka. Scrappingnya mereka. Betul banget, dan wah itu fight yang intens banget. Cukup terorganisir fight yang terjadi antara Secret Jin dan juga SMG, dan dimenangkan oleh SMG. Tidak ada yang hilang lagi dari SMG. Betul, kali ini kita bakal lihat dari tim SMG utuh 4-4-nya ya. Yap, ini diuntungkan lagi dan lagi, selalu menguntungkan mereka karena mereka mendapatkan 4 poin kill pertama mereka. Oh, BTR mulai keluar dari arah Box bootcamp. Gaming. Mulai melihat ke arah Box Gaming yang Cepet tadi. banget lootingnya BTR. Iya. Bootcamp kan luas tuh. Apa nggak menggiurkan ya Oh, bootcamp? kayaknya mereka cepet doang deh. Misalnya kayak Luxi nih, kelar gudang langsung lari dia. Karena udah mendapatkan pengalaman dari tim EVOS zaman dulu di bootcamp. Suka dikepung kan mereka rame-rame. Yap. Sudah mulai tertepung. Terkepung kali ini kita bakal dari tim X juga udah mulai meng-clear area Paradise. Dan kita bakal lihat ke arah tim BTR ya. Mereka tampaknya udah mengirim 2 orang untuk ke atas bukit dan secure high ground-nya. Ya, dan Luxi nggak ragu untuk membuka tembakan. Biasanya kalau udah spot-spot kayak gini, pasif player yang di depan bakal nahan tembakan, nunggu cover dari dari player yang lainnya. Tapi dia bener-bener pede banget untuk membuka tembakan. Bahkan vehicle yang dipunya sama box sudah dihancurkan. Memastikan mereka nggak bisa rotasi dengan cepat. Betul. Kemanapun. Dan ada bantuan juga tadi dari Microbo yang sudah mulai naik ke arah perbukitan. High ground dikuasain oleh Bigetron dan Box Gaming terjebak di compound yang sudah mereka tempatin saat ini. Iya, kita bakal tanya juga dari pergerakan dari tim Box Gaming. Mereka menahan dengan 3 anggota mereka doang. Tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu keluar dari perumahan mereka. Stay aja sementara mengamankan posisi mereka. Sedangkan tim PW 88 doang pas, nggak sampai 888. Cuma 2 88-nya. Kayak Gua ngeliat di Wikipedia 8-nya 3. Iya, makanya. Oke, dan Aura bakal rotasi melalui jalur laut. Ini biasanya hal yang sering dilakukan dulu sama Bigetron kalau bermain di Sunhawk. Tapi kali ini dilakukan oleh tim Aura. Bahkan Airwolf juga pernah rotasi melalui jalur laut seperti ini. Oke, kita bakal lihat juga kan dari menggunakan kapal ya. Aura, dia muter lewat mana ya? Dia muter lewat kiri atas, muter kanan kayaknya deh. Iya, kadang kan tadi circle-nya ke atas kan. Iya. Circle-nya ke atas, dan kebetulan drop zone mereka di ruins, terus mereka mendapatkan bot juga, ya udah. Mendingan rotasi lewat jalur laut aja, dan oh my god, kalau Potato bisa ngelihat ke arah laut dan nembakin Aura, ini menjadi malapetaka untuk tim Aura. Potato ngelihat, harusnya Potato ngelihat ada perahu yang lewat di arah laut. Belum ditembak oleh Potato. Balik dia. Potatonya berubah arahnya, arah dia berubah dari arah laut ke arah Hatin saat ini. Oke, dia putar balik dan mungkin lebih ke secure zone ya. Dan pas banget timingnya Aura lagi lewat, mulai terlihat di view distance-nya ya. Dan pas banget kelihat mereka nyelip dan masuk ke arah safe zone. Nah, akan turun mungkin sekitar kau nanti ya. Oke, langsung aja lewat. Gaspolin aja lah, soalnya nggak ada hambatan juga dari Airwolf kan tadi. Auranya lolos dan mereka udah masuk di arah play zone juga. Jadi cukup aman, pas banget sebelum blue zone yang pertama nutup. Iya, kita bakal lihat dari permainannya tim Aura ya. Mereka masuk dalam zona, tinggal mendarat aja nih. Tinggal mendarat ya ini mereka kuncinya. Dan kita bakal lihat dari tim BTR juga kali ini tampaknya akan maju. Mereka nggak ragu-ragu lagi, langsung bakal bertemu dengan Box Gaming yang sudah mengincar pintu rumahnya, diincar aja nggak pakai lama, bakal ditahan, spray down. Pancingannya sukses.
Ketangkap sudah, tapi belum tahu kalau di rumah ini ada 2 orang. Granat mungkin bakal dikuk untuk dilempar menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Pimai dalam posisi yang siap, tapi kali ini granat akan sangat matang, namun belum ada yang kena knockdown. Coba berhasil diamankan backup dan Malamin cukup cepat. Bigetron meratakan Box Gaming under 5 seconds. Langsung naik nomor 3. Legit. Itulah rush dari BTR ya. Tim dengan 4 rusher. Di bawah 5 detik. Bersih semua. Bersih. Nggak ada Gokil. kenok ataupun. Itu komit loh. Commit. Pushnya komit, bener-bener komit. Lempar bom, maju semua rame-rame. Betul. Itu udah di dalam rumah udah pasti kelimpungan tuh. Udah kayak ikan diangkat dari air tuh. Biasanya orang kan lempar bom nih, dor, baru maju pelan-pelan kan. Ini enggak, lempar bom, untung maju langsung semua. Ini beriringan dengan granat yang mereka lempar. Tinggal pilih, lu mau mati tembakan atau lu mau kena karena bom. Itu tuh yang paling ditakutin sama tim-tim Indonesia kalau ketemu BTR, apalagi BTR nge-push kompon. Karena setup granatnya BTR tuh Rapi banget. kalau masalah nge-push itu gila dan rapi banget. Iya. Semua tim ya pasti yang gue pernah denger gitu curhatan mereka, kalau udah di push BTR, itu udah deg-degan semua udah. Yap, betul banget. Bahkan banyak orang juga yang ngelihat streamnya BTR untuk mempelajari gimana cara setup granat yang bagus. Cara kalian BTR, kalau mau nge-rush, Noki pas lagi di mobil. Wah, itu dong caranya udah. Pas mereka lagi pusing dan recoilnya keganggu gara-gara goyangan di mobilnya. Iya. itu dong. Aja mereka masih bisa ngenokin orang tapi. Makanya itu. BTR tuh kalau udah nyampe depan rumah lu nih, udah nempel nih ke tembok rumah lu, udah itu udah kelar tuh pas 80% BTR udah clear rumahnya tuh udah. Mau nggak mau sih yang harus dilakukan kalau lo mau ngentiin BTR, apalagi kalau dia setup vehicle tabrak kompon kalian, itu kayak yang dilakukan sama Airwolf tadi. Pisah, nyebar. Iya, misah nyebar, terus sebelum mobilnya nyampe, itu lo seenggaknya harus ngedapetin 1 kenok sih. Iya, lagi OTW, nokin, ataupun nge-setup bom di bawah tempat mereka turun. Betul. Jadi pas mereka nyampe, meledak-meledak semua bomnya. Gila banget. Atau paling gampang, kalau emang mau nge-counter gaya main rush-rush kayak gitu, 3-1 formasinya. 1 orang di luar. 1 orang yang bisa nge-support dari luar. Pas bom dilempar, dia nge-spray langsung dari luar. Jadi pas mau nge-push masuk, mundur lagi ke belakang. Ragu mereka jadinya. Betul. Ini dalam punya waktu untuk kembali stabilin emosi, tenangin diri, lawan balik. Nyamain temponya lagi lah. Tapi balik lagi, itu teori. Itu teori. Dan belum tentu yang di luar bisa nge-backup, itu pertama. Terus belum tentu juga yang di dalam nggak kena damage dari granatnya BTR. Dan belum tentu juga BTR panik ketembak. Itu dia. BTR kalau ketembak sih kayaknya nggak panik. Orang tadi aja yang ngeras ketembak dari pintu yang udah hancur tetep pede. Tetap lompat-lompat aja, cuma bunny hop aja udah. Di dalam dia. Oh di dalam, orang cuk, lempar, oke. Cepet banget tadi pushnya. Kunci. Langsung dah, ayo maju sama gua. 1, 2, 3. Tapi habis fight yang intens tadi, gamenya tiba-tiba pasif lagi. Karena tuh, semua tuh lagi nyari posisi pas di tengah-tengah zona di daerah Paradise dan juga di pegunungan-pegunungan sekitarnya. Oke, dan ada satu supply yang sangat menggiurkan tuh, cukup dekat dengan SMG ya. SMG dekat banget sama supply-nya. Mereka udah dapat 4 poin kill di awal. VGM. Atau Geek. SMG kan? Oh, yang kiri. Gue liat ini kanan bawah. Enggak, yang itu, yang baru banget yang baru banget ya, yang kiri SMG itu dapat langsung kedua. Kalau yang deket yang bawah kan si Geekfam sama FGM tadi. Cuma FGM-nya kan dia lebih milih rotasi jauh di luar circle. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Aero ya. Mereka juga bermain dengan sangat hati-hati. Nggak mau terlalu buru-buru. Mereka stay aja kali ini di daerah ujung jembatan. Memastikan aman ataupun mereka bakal berenang nanti. Airwolf tuh udah bener-bener sebutan yang cocok dah. Serigala berdarah dingin cuy. Kayak diem, hajar. Diem, hajar. Mereka tuh kayak jarang diperhatikan orang. Tapi sekalinya mereka all out, udah spotlight banget itu ke sana. Itu dia. Karena dari tim Aero memang bukan tim yang bakal dipantau sama orang. Dia mainnya tuh bukan tabrak. Dia santai. Misal rame-rame, jebakin orang, pick off 1, pick off 2. Bukan keputusan yang diambil ketika mereka ingin fight tuh bener-bener keputusan yang steady. Yang ready banget gitu. Kapan mereka harus ambil fight, kapan mereka harus rotasi, kapan harus nahan tuh keputusannya bener-bener tepat banget. Bahkan fun fact nih ya, gue kan kemarin sempat bikin konten podcast sama tim Airwolf nih. Sama coach dan juga sama GM-nya. Kelar mereka grand final, habis mereka foto-foto sama tropinya, mereka langsung ngebahas buat PMPLC Finals. Langsung? Hari itu juga. Bahas sekilas gitu, besoknya baru cooling down dulu, baru habis itu hari-hari berikutnya latihan, makanin semua porsi yang dikasih sama coachnya. Tapi memang ketika mereka menang itu nggak ada langsung nge-switch off. Belum, tetap aja on gitu. Karena target mereka tuh lolos ke PMGC terlebih dahulu. Kalau mungkin ya, abis PMGC udah lolos nih, barulah istirahat seminggu 2 minggu, agak lamaan dikit ya. Ya, karena kan waktu istirahatnya cukup banyak. Dan gua rasa gue bisa sedikit ini sih, nggak tahu sih ini teori dari gua doang gitu. Kan kemarin rame tuh yang BTR nolak PL ya. Itu kan karena
habis dari PLC final itu langsung PL. Habis dari PL itu langsung ke PMGC. Waktunya tuh bener-bener mepet banget dan ya balik lagi men. Turnamen itu butuh kerja keras untuk berpikir rotasi, berpikir titik-titik yang harus kita tentuin rotasinya kemana, jalan yang mana yang diambil. Belum lagi stresnya kalau tiba-tiba tusun dan lain-lain itu butuh refreshing cuy. Ketika realita tidak sesuai ekspektasi, nah betul. itu pusing tuh. Kayak lu main sehari nih, kalau cuma 3 game sih ringan ya. 6 game men, 5 game, 6 game, itu otak lu tuh udah overload itu. Ya dan kalian lihat sendirilah waktu breaknya berapa lama tadi. Tidak terlalu lama, jadi tidak banyak waktu mereka untuk cooling down setelah mereka melewati satu match. Kalau satu match itu brilian, chicken, atau top 5, itu enak buat mereka. Tapi kalau posisi belasan itu pasti ngebuat mereka pusing banget. Betul, ketika mereka udah rencanain A, B, C, D, F, G, turun mati. Ya, kalah fight di awal. Semua strateginya nggak kepake. Itu gue yakin ya, mereka bakal teriak, bisa ngulang gak sih sekali lagi? Iya, rematch! Teriak kayak gitu pasti. Oke, kita hindari dulu intermezzonya, kita bakal fokus lagi menuju ke arah match-nya di mana PW88 sudah mulai kehilangan satu, oh bukan, mereka berhasil ngedapetin satu pemain dari VGM. Oke, kita bakal lihat dari tim VGM juga bakal langsung maju ke depan. Ini dia di luar zona, dia mau motong lagi tuh. Motong dari utara, masuk lagi ke dalam. Betul. Dia ambil low ground dulu. Mereka ini banget gak sih rotasinya tuh kayak ngikutin play zone, di bibir play zone, ngelihat yang kosong mana baru mereka ambil. Tusuk baru ke dalam. Iya, betul. Kayak yang dilakuin mereka sekarang, stay di kompon pinggir circle dulu, berharap circle-nya tidak keluar jauh dari tempat mereka. Kalaupun jauh ya mereka rotasi lagi pastinya. Ya, emang gitu mereka mainnya. Mereka lebih ke ujung zona aja, cari fight mereka. Tunggu yang lain rusuh, dirusuhin lagi sama mereka. Betul. Dan dari tim Secret, Rex yang terjebak di arah Paradise, ini dari tadi nggak ada perang antara Secret dan juga X. Nah, X-nya mau perang. Mereka sharing kompon ya? Berarti mereka sharing kompon? Mereka sharing, tapi sharingnya kayak setengah-setengah. Tapi setengah-setengahnya bukan potong lurus, bukan potong ke samping. Miring tuh. Oke, kayak potongannya slash. Miring ya? Yeah. Oh ini dia, tempat yang bisa dinaikin. Tapi cuma naiknya susah banget sih. Kayaknya dari negara luar belum pernah bisa deh. Di Indo juga gue baru ngeliat si Zai doang waktu itu. Baru abis Zai pakai, pada ngikut kan? Ada beberapa tim lain yang ngikut juga waktu itu. Karena kan balik lagi lah, strategi-strategi kayak gini tuh pasti setiap negara, setiap tim ya, terutama setiap tim itu punya keunikannya tersendiri lah. Ya. Dan nge-set up pun naik ke batu itu lama banget. Yap. Kalau lo nggak terbiasa lama banget. Ya, sekali lu ketahuan, meninggoy. Ya udah, naiknya susah, butuh effort. Di spray. Pas naik zonanya keluar dari situ. Wah. Nggak pas, bukan pas di atas, pas lagi mau naiknya nih. Kan lu ketahuan tuh lompat-lompat nggak jelas gitu kan. Iya. Oh iya, nggak ke cover ya angle-nya dari belakang. Nggak ada covernya. Bener. Yang nge-cover tuh cuma rumah doang sama beberapa pohon-pohon rindang. Iya. Pohon-pohon rindang. Iya nih anjay. Terus kita bakal lihat game dari tim All Star, tim Puyat ya. Mereka lagi berusaha untuk bertahan juga, bakal mengeputarkan. Tapi ada Geek Fam langsung motongnya mereka, tidak membiarkan mereka maju ke depan. Dan tampaknya dari Aura pun mulai fight dengan tim VG. Kali ini Jaden pun melambangkan dua pemain. Dua untuk dua. Iya, 2 tukar 2 kali ini, tapi bukan keuntungan. Ada backup fire dari Casey dari bagian seberang. Tapi sepertinya ini bakal menjadi hal yang tidak terlalu bagus untuk tim Aura. Granat bakal dilempar langsung menuju ke bagian dalam, akan meletup. Oh, tidak terlalu matang masakannya. Dan ada confirm kill. Steve dipulangkan menuju ke arah lobby, hanya tinggal Casey, last man standing dari tim Aura. Apakah bisa mendapatkan kill yang banyak menuju ke arah V-Gaming? Kita bakal lihat dari Casey. Oh, nggak ada smoke yang mereka bikin? Akhirnya di smoke. Tapi terlambat ini bakal di-confirm kill dan terbakar api asmara. Satu orang juga berhasil kabur dari terjangan api panas. Kali ini bakal coba tembak lagi. Free fire dan tidak bisa menyelamatkan dua player mereka. Bahkan ada tim Aerowolf yang datang ke arah kompon tempat Aura sedang melakukan fight. Bahkan ada steal kill dari Aerowolf. Betul, mencuri kill yang kita bakal lihat dari tim Aura dan juga tim VG. Tampaknya sedikit kesulitan, tampaknya Aura pulang ke lobby sudah ya. Gantian Aero yang bersihkan rumahnya, kita bakal lihat langsung clear, nggak pakai lama. Aero 5 kill. Mantap banget steal killnya, tapi merugikan untuk tim Aura. Ini nggak bisa disalahkan karena di game apapun bisa terjadi dan Bigetron akan melanjutkan fight-nya dengan tim RRQ. Granat sudah mulai dimasak, kali ini Luxi bakal melempar menuju ke bagian dalam dari rumahnya, meletup.
tidak memberikan efek damage yang terlalu besar, akan dilempar cukup banyak utility ke bagian kompon yang ditempati oleh tim RRQ. Iya, kita bakal lihat kali ini duo Titan dari Asia Tenggara akan berhadapan kembali kali ini. Rival yang sudah berjalan sepanjang 3 tahun. Kita bakal dari BTR pun masih harus fight dengan tim sekitar mereka. Harus melepaskan sedikit fokus mereka dari RRQ ke tim-tim lain. Betul, smoke setup bakal diluncurkan kembali, bahkan melihat pergerakan dari tim SMG kali ini. Dari Hazelnut juga berhasil mendapatkan satu pemain dari PW88, langsung terknockdown begitu aja, headshot tadi. Sementara Bigetron tidak memfokuskan fight-nya ke arah tim RRQ karena mereka melihat target lain di arah bukit seberang. Betul, RRQ nggak bisa keluar rumah. Jadi mereka membiarkan RRQ dalam rumah aja, dan mereka lebih fokus ke orang-orang ataupun tim-tim lain yang berada di granat. luar rumah tapi lemparan bom. Awas, Ketahuan. granat! Dar! 2, Doom, Bar, dus, bas. Wah, Tas. ternyata masih belum berhasil granat dari seorang, siapa tadi? Ryzen, Microboy, Zuxi, Luxi, yang mana yang lempar karena semuanya ngelempar utility dari tadi. Sementara G9 cukup sekarat, belum ada damage yang terlalu dalam lagi diberikan dan G9 akan mendapatkan waktu untuk melakukan healing. Iya, kita bakal lihat dari tim BTR kali ini masih mengepung juga rumah DRQ. Tampaknya zona pun mental. Ini BTR harus Jauh clear. banget. Ini harus di-clear sama BTR. Betul, nih. ini mau nggak mau BTR harus komit fight bersama dengan tim RRQ terlebih dahulu. Microboy sudah mulai mepet ke bagian balkon dari rumahnya. Teras depan rumah sudah mulai dikontrol. Granat yang sukses! Ini momen untuk mereka melakukan push. Satu berhasil diamankan, granat bakal dilempar. Microboy menahan laju push terlebih dahulu. Kali ini bakal ada close combat! 2 tumbang dan RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby Bigetron. Lagi dan lagi berhasil meratakan RRQ Athena. Iya, permain luar biasa dari BTR kembali meng-clearing area mereka dan membersihkan daripada lawan-lawannya. BTR kembali total 6 kill dikantongi. Akankah ini menjadi game di mana BTR kembali menunjukkan permainan yang agresif? Aero BTR masih lengkap dengan anggota mereka, tapi Aero tampaknya dalam bahaya oleh SMG. Spray down! Belum menemukan target, tapi Aero akan kehilangan satu tuna dan juga Hazelnut kali ini. 2 player dari Aerowolf tumbang, backup Renaldre dan juga Potato tadi tidak tepat dan tidak cepat. Bahkan kali ini momen bakal dimanfaatkan oleh tim SMG melakukan push menuju ke arah tim Aerowolf. Baku tembak masih silih berganti ditembakkan oleh kedua tim ini. Smoke setup juga sudah mulai dikeluarkan. Ada satu molotov yang membatasi pergerakan dari 2 player kenok tim Aerowolf. Iya, Renaldre bakal terobos aja lah kali ini. Coba untuk Placement. backup ataupun placement kali ini untuk Kayaknya ke timnya placement. kali ini. Wow, di kiri ada PW88, dia bakal turun dari arah motornya. Untung tidak terkena knockdown. Iya, kali ini dan Potato masih hidup di sisi belakang ya. Kita bakal lihat kali ini dari Potato. Dari tuan mengganggu SMG kali ini. Dan kita bakal lihat dari tim X kali ini. Aura fight, Aura smile. Tampaknya fightnya terlalu berat. Langsung 2 knock, menyisakan 2, satu pun di end. 2 player bertahan, Geek Fam juga tinggal 2 yang bertahan. Kita bakal lihat apakah mereka bisa selamat menuju ke arah zona aman. Betul, kali sementara ini. ini masih cukup aman dan terlihat dengan sangat jelas satu orang yang sedang melompati di arah broken wall. Kali ini harus reload terlebih dahulu. Sane milih perang atau milih pindah, dan ternyata dia lebih milih untuk berpindah terlebih dahulu. Namun satu pemain dari Geek harus direlakan dan pin. Dapetin satu pemain dari tim Secret. Ya, kita bakal kayaknya pergerakan juga dari tim X rata. kali ini. Langsung meratakan lawannya dan BTR pun harus berhadapan dengan tim TS di mana Microboy sementara ini masih tertumbangkan. Tapi Microboy bisa di save. Ryzen masih tertahan di batu, perlu melakukan healing terus-terusan. Yes, untungnya ini Sunhawk. SMG jadi rata. DPS-nya masih bisa ditahan juga dan SMG dipulangkan menuju ke arah lobby. Aerowolf harusnya masih ada 2 player dari tim Aerowolf, sementara Zuxi sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ryzen masih berusaha untuk melakukan healing dan akan bergerak pindah ke tempat yang lebih aman lagi dan berhasil. Aman kali ini ya. Aman. 3 player dari Bigetron berhasil selamat untuk masuk ke Zona dalam pun zona. tinggal melipir dikit. Yes, tapi yang jadi problem di bagian Paradise sudah ditunggu oleh tim Xavier. Ya. Granat. Aero. Oh, masih ada 2 berarti Aerowolf. Masih 2 lagi. Mereka stabil banget, men. Satu Masuk top 7 kali ini. 88. Dan Saka. Renaldre bakal kontrol angle-nya ke arah sebelah kiri terlebih dahulu. Dia bakal pindah dan akan ditembak dari bagian depan. Froning tidak ada cover sayang sama banget. sekali. Free shoot dari arah PW88. Satu tumbang, sementara Potato akan melakukan healing 33 first aid kit dari Potato. Iya, kita bakal berapa lama dia bisa bertahan dengan 33. Oke, kita bakal dari BTR. Kali ini bakal coba untuk mengganggu juga pergerakan tim-tim lain yang masih berada di luar circle dengan 3 anggotanya dan 9 kill. Ini chance BTR. Yes. Masuk nomor 2. Udah nomor 2 dia bahkan. Udah nomor 2, BTR kalau chicken, mereka mendekati poin menuju ke arah tim Aerowolf. Iya. Aerowolf belum ada kill loh. Dua apa satu tadi ya? Dia udah dapet kill ya? Banyak, 5. Serius kayak Aerowolf 5. udah dapet segitu? Soalnya leaderboard kita nggak ada kill. Nah, dipantau oleh Super Manggis. Oke, kita bakal lihat dari Super Manggis sudah memantau. Gue cuma berdoa aja sih ini Potato bisa melakukan healing terus-terusan. Karena Betul. boostingan dia udah mulai terbatas nih. Udah mulai 33 tadi kan? Nggak, boostingannya. Oh, boostingannya iya. Nggak boostingannya maksimal iya. saya tadi.
Mau nggak mau dia harus masuk ke play zone dulu. Oke, naik nomor 6. Oke, lumayan naik nomor 6 untuk tim Aerowolf. Tumbang Dan ada di hashtag 7. Belum ada yang tumbang. Ini kalau misalkan dari Xaviernya habis healingan ya. Itu bisa jadi momen untuk Aerowolf step up lagi. Oh 6 kill, lumayan cuy. 6 ya. Ini minimal bawah 10 poin. Stabil lagi. Ya mereka stabil banget mainnya. Hilang timing itu kayaknya. Dipanikin, dibikin panik. Ih kehilangan timing. Kehilangan timing. Selesai. 5. Hashtag 5 untuk Aerowolf. Minimal. Nice banget buat Aerowolf. Mereka bermain stabil di 4 match untuk hari ini. Iya, 5 itu 6 poin ya. 5 6 poin tambah 6. 12 poin minimal. Yes. Minimal. Jaraknya menjauh dari BTR, tapi BTR sudah mulai mendekat ke arah tim Aerowolf. Betul. Microboy tertumbangkan sementara waktu di mana PW88 masih menjaga juga pergerakan mereka. Tapi kita bakal lihat dari PW88 tampaknya mendapatkan perlawanan juga dari tim-tim sekitar mereka. Dari TS juga harus menggunakan energy drink. Oke, berani banget. Sempat nggak ya? Oh Enggak. ini masih sempat. Oh enggak. Nutup. DPS udah nutup. Nggak sempat. Sekali lagi dapat. Sekali dapat. Oh bisa dong. Kalau ini masih bisa dapat berarti. Nah ini nih. Nah, ini terakhir. Itu udah yang terakhir tuh. Oh. Ice. Dia tahu di mana Matoy berada, bakal di surprise pick. Kayaknya Matoy udah nggak ada timing lagi untuk melakukan healing. Dia bakal bergerak masuk. Tidak bisa, bos. Dipotong rotasinya oleh Ice dan di steal begitu saja. Ryzen join to the fight. Ini kalau mati nomor 3 nih Aero. Aero healingnya masih banyak. Kayaknya masih ada belasan ya harusnya sekarang. Oke, kita bakal lihat ini dari peperangan. BTR tampaknya mengganggu Bisa juga. hashtag 2 lagi. Oke, kita bakal lihat dari BTR masih bertahan pelan-pelan. Oke. 12 kill dikantongi. Wait a minute. Sabar Luxi, sabar. Masih bisa melakukan reset terlebih dahulu. Betul, kita bakal lihat dari tim PW88 3 lawan 3 spray down dapat Nice, dapat 1, pindah, tercover oleh pohon yang sangat terakhir, bakal di Wow, spray. one more. 2 tumbang. Bigetron bentar-bentar membabi buta di Sunhawk. Woo. Satu lagi. Oh ini kalau diratain kiri kanan, 1-2 lagi nih. Oh PW888 kayaknya dia tahu di bawah ada satu lagi, dia bakal coba untuk revive. Gak ada granat kayaknya deh dari BTR. Iya udah habis kayaknya. Ryzen pelan-pelan. Potato please bertahan, Potato. Ya, Potato kamu pasti bisa, Potato. Potato, papa, mama, kakak, adik semua mendukungmu. Ayo, Luxi. Pelan-pelan. Sabar, Luxi. Belum mendapatkan angle shooter. Dapat 1, lumayan. Gua nggak bisa nge-cash ini, gue tahan napas aja, bakal di-commit pos. 2 pemain dan berhasil kah? 2 pemain tumbang, sedikit terlambat backup dari tim Bigetron. 1 lawan 1 jump shoot dan Bigetron. Sangat disayangkan dan ternyata Aerowolf mendapatkan hashtag 2. What a nice play dari Aerowolf. Potato masih ada 8 kit. Kita bakal lihat nih, apakah Potato bisa mendekati diri ke Rex dan ditembak. Ini tinggal 1 lawan 1. Yoi. Oke, dikit lagi. Tenang, lo tenang, it's okay. Tenang aja bos. Aerowolf gila banget sih, permainan mereka bagus banget di C-Finals kali ini. Oh jauh, nggak bisa. Ini ada 100 meteran bro. Iya. Kurang lebih 100 meter. It's Ya okay. selesai. Nice try buat Indonesia, buat Big